atas perintah kekuatan yang besar, Partai Umat di-single out atau satu-satunya yang disingkirkan, sehingga Partai Umat tidak bisa mengikuti pemilu 2024. Keberatannya karena kami berpendapat bahwa hasil verifikasi yang tadi dibacakan oleh KPU wilayah Sulawesi Utara dan KPU wilayah NTT itu tidak sesuai dengan data yang kami miliki. Resmi 17 parpol dinyatakan lolos jadi peserta pemilu 2024. KPU RI mengumumkan 17 partai lolos verifikasi administrasi dan faktual. Partai-partai itu dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI yaitu Hasyim Asy'ari dalam rapat pleno rekapitulasi nasional hasil verifikasi partai politik dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024 di KPU RI Menteng, Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 14 bulan 12 2022. Ke-17 parpol yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu parpol yang punya kursi di DPR atau parpol parlemen, partai yang sudah ikut pemilu sebelumnya tapi tak punya kursi di DPR atau parpol non-parlemen, dan parpol baru. Dari 17 parpol tersebut, 9 diantaranya merupakan parpol parlemen, sesuai putusan MK nomor 55/PUU 17/2020, parpol parlemen tidak perlu lagi dilakukan verifikasi tahap berikutnya atau verifikasi faktual. Ada 3 parpol baru yang dinyatakan lolos verifikasi faktual dan menjadi peserta pemilu 2024 mendatang. Parpol tersebut adalah Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara. Menariknya, hanya 3 parpol baru yang dinyatakan lolos verifikasi dan berpartisipasi dalam pemilu 2024 mendatang. Ada 1 parpol baru yang awalnya digadang-gadang akan lolos verifikasi KPU dan berpartisipasi pada pemilu 2024 mendatang. Partai tersebut yaitu Partai Umat. Partai yang didirikan salah satu tokoh reformasi ini dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual provinsi di NTT dan Sulawesi Utara lantaran tidak memenuhi syarat. Menanggapi hasil keputusan KPU tersebut, Ketua Majelis Syuro Partai Umat yakni Amin Rais menuding partainya tak diloloskan lantaran kerap kali mengkritik kebijakan pemerintah. Amin Rais juga menyebutkan semestinya sistem demokrasi yang dianut bangsa benar-benar diterapkan. Ia menilai pemimpin saat ini dikelilingi oleh para penjilat hingga tujuan yang awalnya baik berbelok hanya untuk kepentingan suatu kelompok. Lebih lanjut, partai yang didirikan Amin Rais ini akan mengambil 2 langkah konkret terkait kegagalan partai lolos verifikasi faktual. Hal itu dikatakan Ketua Umum Partai Umat yaitu Ridho Rahmadi. Ia menyampaikan pihaknya akan mengambil 2 langkah konkret usai dinyatakan tak lolos sebagai peserta pemilu 2024. 2 langkah konkret dimaksud yakni langkah politik dan langkah prosedural, serta menyampaikan 3 tuntutan. Ketiga tuntutan tersebut yakni pertama, menuntut semua hasil verifikasi yang dilakukan KPU kepada partai baru dan partai non-parlemen agar diaudit oleh tim independen. Tuntutan kedua, agar semua hasil verifikasi administrasi yang dilakukan KPU kepada partai parlemen juga diaudit secara independen dan hasilnya dibuka ke publik. Sedangkan yang ketiga, Partai Umat menuntut DKPP memeriksa seluruh jajaran KPU atas dugaan intervensi kepada KPU daerah terkait hasil verifikasi faktual serta memberhentikan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Sedangkan Wakil Ketua Tim Hukum DPP Partai Umat Dr. Herman Kadir menyampaikan pihaknya akan mengupayakan pembatalan surat keputusan KPU nomor 518 tahun 2022 tentang penetapan partai politik peserta pemilu anggota DPR, DPRD, dan parpol lokal Aceh peserta pemilu umum anggota DPR Aceh dan Kabupaten Kota tahun 2024. Ia juga mengklaim memiliki bukti adanya dugaan kecurangan yang dilakukan KPU tingkat daerah yang menyebabkan Partai Umat gagal menjadi peserta pemilu. Bahkan, pihaknya telah menyiapkan saksi-saksi fakta di lapangan untuk sidang Bawaslu nantinya. Bagaimana kelanjutan keputusan KPU terkait tidak lolosnya Partai Umat? Akankah langkah-langkah pihak Partai Umat akan membuahkan hasil? Saksikan terus kabar selanjutnya hanya di channel Kamar Genset.